Halo, selamat datang di channel Mindcase dan kembali lagi bersama saya dalam membahas soal TOEFL ya, terutama dalam structure and written expression. Di sini kita akan membahas 5 soal structure ya. Nah, yang pertama di sini kita dapat soal Clifford Holland, blah blah blah, civil engineer, was in charge of the construction of the first tunnel under the Hudson River. Oke, di sini kita harus tentukan subjek yang mana, ya, yaitu Clifford Holland ya, subjeknya. Nah, setelah itu kita tentukan predikatnya yang mana, yaitu was ya, was adalah predikat. Nah, berarti, kalau begini, ini kan ada koma ya, yang diapit di antara subjek dan predikatnya. Berarti kalau misalnya begini, ya, ada koma, ada predikat, berarti ini termasuk dengan appositive phrase, ya. Apa itu appositive? Bisa cek lagi di skill 1 ya, gitu. Ya, jadi appositive ini tidak boleh ditambah embel-embel subjek atau predikat lagi ya. Jadi pure no subject ya, karena appositive phrase itu adalah sebuah frasa ya, itu frasa yang tidak ada predikat seperti itu. Jadi jawabannya adalah ya, Clifford Holland, a civil engineer, was in charge of the construction of the first tunnel under the Hudson River. Oke, clear sampai sini? Oke, kita next. Oke, yang nomor 2 di sini soalnya, if a bar magnet is broken, the two pieces form two complete magnets, each with a north and south pole. Oke, di sini kita sudah tahu ya, di sini ada F2 connector, ya. A bar itu subjek, a bar magnet itu subjek, ya. Is ini adalah predikat. Nah, kalau begini, kalau is itu dia bisa dua kemungkinan teman-teman. Dia bisa bertemu dengan verb ketiga atau bertemu dengan verb ing ya. Ya. Kalau begini, satu lagi. Dia bisa aja bertemu dengan adj ya, atau kata sifat. Nah, kalau misalnya begini, berarti di antara A, B, C ini benar. Sorry, B ini salah ya. Ini salah. Berarti ada antara broken sama breaking. Oke, kalau misalnya begini, kita balik ke konteks kalimatnya kalau begini teman-teman. Nah, apakah jika lempeng magnet ini dipecah atau jika jika lempeng magnet ini memecahkan? Yang jelasnya yang paling umum adalah dipecahkan kan. Kalau misalkan dipecahkan berarti kalimat pasif. Kalimat pasif itu identik sama verb ketiga ya. Pasif ya. Ya, passive statement atau passive voice, whatever you call it. Ya, jadi jawabannya adalah broken. Ya, begitu teman-teman. Ya, kita next. Oke, nomor 3 di sini ada soal. Piedmont glaciers are formed, blah blah blah. Several valley glaciers join and spread out over a plain. Oke, di sini kita tentukan subjek itu kemana? Yaitu ini ya subjeknya. Kenapa bisa subjek? Ciri-cirinya bisa cek lagi di skill pertama. Kan cek ya. Terus juga ada predikatnya yaitu are formed ya. Predikatnya adalah are formed. Di sini ada bla bla bla. Kita lihat dulu ya. Siapa tahu di setelahnya ada informasi penting. Oke, di sini ada apa nih? Several valley glaciers ya. Nah, terus juga ada join and spread. Kalau misalnya join and spread berarti dia adalah predikat ya, join ini. Berarti sebelumnya ada subjek dong. Berarti apa? Several valley
years. Ya, di subjeknya. Nah, kalau misalnya ada ada dua SP atau dua kalimat yang memiliki struktur yang sama, berarti harus ada yang menjembatani apa? Itu conjunction atau konektor, ya. Bisa kalian cek di skill kedua ya, teman-teman, ya. Nah, berarti jawaban adalah apa? B, back, ya. Jawabannya adalah when, ya. Si Gletser pit mount ini terbentuk ketika bla 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 bla, ya. Kalian bisa artikel sendiri. Oke. Oke, kita next. Nomor 4. Di sini tertulis soal as late as 1890, Key West with a population of 1800 bla 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 Florida's largest city. Oke. Di sini kita tentukan subjeknya dulu. Apa? As late as 1890, ya. Di sini ada correlative conjunction, ya. As ketemu adjective ketemu as, ya. Nah, kalau begini ini kan tidak dianggap sebagai predikat, ya. Tidak dianggap sebagai subjek, ya. Berarti setelahnya yaitu Key West, ya, subjeknya. Nah, kenapa tidak ditentukan as late as dan tidak ditentukan subjek? Kita lihat di sini ada as. As ini dia sebagai preposition. Nah, kenapa preposition tidak dianggap subjek? Bisa kalian cek di skill 1. Oke. Nah, Key West ini jawabannya S, ya, subjek, ya. Nah, with a population of 1800, ya, kalau ada koma, berarti sini ada predikat kan? Karena sini kan tidak ada predikat, ya. Berarti dia adalah sebagai frasa positif, ya. Nah, kalau begini, berarti yang kurang apa dong kalau subjeknya? Predikat, ya. Berarti jawabannya adalah was, ya. Was kan to be, yo. To be toh. Yo. To be kan adalah salah satu ciri-ciri dari predikat. Oke. Begitu. Kita next. Nomor 5. A mastery of calculus depends on bla 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 of algebra. Ya. Oke. Kita identifikasi dulu, ya. Sering-seringnya identifikasi subjek yang mana, predikatnya yang mana. Subjeknya yang mana, teman-teman? Yaitu apa yuk? Mastery, ya. Mastery of calculus, ya, subjeknya. Habis itu predikatnya mana? Depends on, ya. Kenapa syarat on masuk? Gini, depends itu dia selalu nempel dengan on, ya, atau disebut sebagai phrasal verb, ya. Kalau misalnya phrasal verb berarti harus ada pasangannya kayak depend on, find out, look for, ya, dan lain-lain. Kalian bisa cari di internet ataupun di skill 17 tentang preposition, ya. Kalian bisa cek aja di akun YouTube. Oke, kita balik ke sini. Ini sudah lengkap, ya, ada S sama P. Nah, terus ada apa? Setelah on ini ada titik-titik. Nah, kita lihat on ini kan apa? Preposisi kan? Kalau misalnya ada preposisi, setiap preposisi, ya, saya singkat prep, ya, itu dia selalu ketemu dengan kata bendanya, noun atau gerund. Apa itu gerund? Jadi gerund itu lebih simpelnya verb yang diingkan atau verb ditambah ing. Kalau misalnya verb ditambah ing berarti dia tidak dianggap sebagai kata kerja lagi, melainkan dia dianggap sebagai kata bendanya. Makanya saya kasih garis miring noun atau gerund, karena gerund kan termasuk dengan noun, ya. Nah, kalau begini kita balik. On ini kan preposisi, ya, berarti ketemu noun kan. Berarti jawabannya adalah apa di ABCD ini? Adalah I am, ya, an understanding. Kalau is understood ini kan salah, ya kan? Is understood itu kan predikat. To understand ini dia to infinitive.
ya, to plus verb 1 ya. Understand itu kan dia verb, dia salah ya. Berarti jawabannya adalah an understanding ya, understanding. Dari kata understand ditambah ing. Berarti kalau understanding berarti dia sudah dianggap sebagai kata bendanya. Begitu. Pas kan kalau misalnya on ketemu dengan kata benda ya. Oke. Sementara cukup dulu ya 5 soal ya. Kita akan bahas lagi ya di video berikutnya dengan soal-soal yang bervariasi ya. Semoga karena structure ini identik dengan ya banyak-banyak latihan soal sehingga bakalan terbiasa tuh ya. Jadi eh, saya minta maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, and I'll see you on the next video. Bye bye. Oh.